Perdarahan postpartum adalah perdarahan lebih dari 500 cc setelah kelahiran bayi dan plasenta. Penyebab dari perdarahan postpartum yaitu atenia uteri, sisa plasenta atau selaput ketuban, laserasi jalan lahir, dan kelainan darah. Perdarahan postpartum karena atenia uteri apabila tidak dilakukan penanganan secara komprehensif akan mengakibatkan kematian kepada ibu. Nah, penata laksanaan perdarahan postpartum karena atenia uteri yaitu dilakukan drip oksitosin, KBI, KBE, dan KAA. Berikut saya akan mempraktikannya. Untuk persiapan alat, siapkan lampu sorot, infoset, Fasofik nomor 18 dengan harus warna hijau, cairan RL, kasa, spet 3 cc, misoprostol atau sitotek, oksitosin, ergometrin, handscoon steril panjang, waslap 2 buah, termometer, stetoskop, tensimeter, APD, ada tempat sampah 3 macam, warna merah, warna kuning, dan warna hitam, safety box, air DTT, kemudian air klorin 0,5%. Pertama, kita melakukan inform konsen kepada keluarga atau pada suami untuk melakukan tindakan penanganan perdarahan kepada pasien. Selanjutnya kita posisikan ibu dikotomi, lalu memakai APD, kemudian cuci tangan. Ketika perdarahan terjadi, kita pastikan terlebih dahulu perdarahannya ini apakah disebabkan karena kontraksinya yang jelek, atau apakah ada sisa plasenta, atau ada laserasi, atau ada kelainan darah. Pertama, kita mengecek sisa plasenta dengan menggunakan kasa. Kita membuka labia mayor, kita masukkan tangan ke dalam interitus vagina ibu, kita cek apakah ada sisa plasenta atau tidak, sambil kita membersihkan stosol yang ada. Setelah itu, setelah kita lakukan masase ternyata kontraksinya jelek, kontraksinya lembek, lakukan tindakan KBI segera dengan cara memasukkan tangan kita secara obstetrik melalui interitus vagina ibu. Kemudian tangan kita dikepal seperti ini, tekan fornix anterior, tekan di dinding anteriornya mengarah ke atas. Lalu tangan yang satunya letakkan di bagian fundus uteri ibu bagian luar, kita tekan sampai ini. Sambil kita evaluasi kontraksi dan perdarahannya. Apabila kontraksinya bagus, perdarahannya berkurang atau berhenti, pertahankan selama 2 menit. Apabila kontraksinya bagus, perdarahannya tidak berhenti, segera periksa laserasi. Tapi apabila kontraksinya masih lembek, perdarahannya belum berhenti, setelah dipegang kedua menit ini kita keluarkan secara perlahan tangan kita, lalu meminta bantuan kepada keluarga untuk melakukan kompres di manual eksternal. Kita minta bantuan kepada suami pasien dan kita mengajari caranya. Suaminya tangannya dikepal, lalu diletakkan di atas simplisis sambil ditekan mengarah ke atas, lalu tangan sebelah kiri diletakkan di bagian fundus uteri ibu. Sambil dilakukan KBE, kita melakukan pemasangan infus. Kita pasang infus, lalu drip oksitosin 20 unit atau 2 ampul. Setelah itu kita melakukan tensi. Kita tensi ibunya. Apabila tensinya tinggi, tidak boleh diberikan ergometrin karena bisa menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pada pembuluh darah dan tensinya akan semakin naik. Apabila tensi ibunya normal, kita berikan ergometrin atau metil ergometrin secara IM. Ibu saya suntik ya bu ya, suntik ergometrin. Setelah itu ambil misoprostol atau sitotek 3 atau 4 tablet, diberikan secara rektal. Lalu kita lakukan masase ulang. Kita evaluasi apakah kontraksinya sudah bagus dan perdarahannya mulai berhenti. Apabila kontraksinya sudah bagus, perdarahannya tapi masih ada, cek laserasi. Apabila kontraksi masih kurang bagus, lalu perdarahannya belum berhenti, kita lakukan KB ulang, pertahankan selama 2 menit. Apabila masih perdarahan dan kontraksinya belum bagus, kita lakukan kompresi aorta di manual. Caranya, kita posisikan di atas tempat tidur ibunya, karena apabila kita berada di samping tempat tidur, kita akan kesulitan dalam melakukan kompres aorta abdominalis. Jadi posisinya ada di atas tempat tidur, kemudian
sudah tidak teraba. Kita tekan ke arah bawah sampai menuju ke kolumna vertebralis. Apabila denyutannya sudah berhenti, itu berarti aliran darah ke rahim sudah berhenti, artinya perdarahan berhenti. Tapi apabila selama 2 menit dilakukan PAA, meskipun denyutannya sudah berhenti, tapi perdarahannya tidak berhenti, kita curiga bahwa adanya kelainan darah. Jadi sebaiknya segera dirujuk dengan tetap melakukan KBI atau memasang kondom kateter sampai ke tujuan tempat rujukan.